sekitar lebih dari jam 12 malam, itulah ada satu sosok. Dia memakai kebaya berwarna hijau dan terjadilah satu dialog. Setiap kita membicarakan dikala orang berspiritual, apapun lah bentuknya, nah ini akan keluar satu cahaya, ya cahaya dari ubun-ubun ini langsung ke atas. Berawal memang dia itu tidak punya niat untuk penyimpangan. Kan tadi saya bilang diarahkan dari satu tempat, ya dia digiring gitu ke tempat yang lain. Nah itu dari situ tuh ada proses ya. Jadi diarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada Sobat Melihat Malam. Kali ini saya Kibayan dan juga Kang Idod. Malam. Dan saya akan membawakan sebuah cerita dan mengupas tentang pesugihan. Memang cerita tersebut ya mungkin sudah tidak asing lagi ya, khususnya di daerah Indonesia ini, karena proses daripada penyimpangan ini hampir semua orang sudah mengenal. Saya cerita sedikit ya tentang model-model dari penyimpangan tersebut. Memang kala itu kebetulan ada satu teman saya, berawal memang dia itu tidak sengaja untuk mencari semacam pesugihan. Mungkin konon dari hasil ritualnya dia mungkin ada bentuk-bentuk kesalahan, sehingga singkat cerita dia mendapat satu bisikan, ini harus ke sana, umpamanya ke daerah, ke suatu daerah. Kemudian dari situ dia ritual kembali dan mendapat satu bisikan harus ke kampung sebelah atau ke kota lain ya. Itu satu bentuk dari bisikan atau suara yang dia dengar. Bahkan walhasil sampailah di daerah pantai selatan. Nah dari sana itu dia langsung disambut oleh juru kunci yang pada waktu itu ada sebuah hotel ya. Nah itu konon katanya sudah ditunggu 1 minggu yang lalu. Mungkin di sana juga merasakan satu getaran atau penyampaian berita melalui spiritual, dan akhirnya dibawalah rombongan dari teman saya dan juga istrinya ini sampai menuju kamar nomor 13. Nah dari situ terjadilah satu ritual dengan entah apa yang dibacakan oleh si juru kuncen tersebut, sehingga pada waktu itu sekitar lebih dari jam 12 malam, itulah ada satu sosok. Dia memakai kebaya berwarna hijau dan terjadilah satu dialog. Dan pada waktu itu sebelum melanjutkan istilahnya bentuk-bentuk pesugihan, itu teman saya ini Kang Idod
disuguhi semacam kayak brosur gitu. Oh, Ya, kayak brosur gitu tertulis di situ dengan jelas ya. Mungkin untuk mempersingkat artinya tuh, dan dari kata-kata terakhir itu memang ada semacam tumbal. Nah, tumbalnya ini memang di situ tidak dikatakan apa namanya tuh bentuk seorang anak atau seorang manusia, tidak. tapi bentuknya isyarat mungkin ya. Apa, Jadi dia menunjuk bisikan langsung. waktu itu nggak langsung dikara lagi spiritual ya, dengan juru kuncen tersebut. Nah, sekitar jam 1 dengan apa namanya macam-macam persyaratan ya, cuma terlintas waktu itu dengan jelas teman saya bercerita apa namanya dengan menggunakan asap dupa ya. Nah, itu karena di kamar ini tertutup sehingga suasananya penuh dengan asap dupa. Nah, dari situlah terbentuk, kata teman saya, ada satu sosok wujud yang memakai apa namanya kebaya panjang dengan memakai satu mahkota gitu. Nah, disitulah terjadi semacam dialog. Dan pada akhirnya itu diberikan teman saya ini satu brosur ya, satu kertas gitu. Itu yang isinya itu tentang perjanjian-perjanjian. Bahkan di situ tidak meminta tumbal ya, tidak meminta tumbal, tapi dia butuh ayam yang masih kecil. Jadi dalam hal ini teman saya dan juga istrinya waktu itu sempat berpikir ya, dalam hati ini gimana gitu, apakah memang dilanjut ataupun tidak Itu ya. ya. Dan mungkin karena ada rasa takut ya dari teman saya dan juga istrinya gitu, akhirnya sampai dia memutuskan ya kalau caranya dengan seperti ini harus ada apa namanya sesuatu ya, ayam kecil ini yang ditakutkannya tuh walaupun simbol ya, anak simbol ya, simbol manusia. anak, akhirnya ya dibatalkanlah perjanjian tersebut. Dan karena memang dibatalkan, akhirnya si apa namanya wujud seorang perempuan ini yang memakai kebaya berwarna hijau ini akhirnya menghilang. Dan sehabis itu, Nah, ini saya mau tanya sebentar Ki ya. ya Yang silakan. tadi dibicarakan wujud perempuan dengan pakaian hijau, itu apa identik dengan Nyi Roro Kidul Ki? Karena Ya. ini kan letaknya di pantai selatan Iya. ya. Betul. Jadi ada sebuah hotel di situ ya. Gitu. Kamarnya waktu itu teman saya menceritakan nomor 13. Oh, Gitu. Nah, dalam hal ini teman saya tidak menyebutkan. oh gitu ya. Ya, tidak menyebutkan siapa dia sebetulnya. Tapi yang jelas di pantai selatan. Itu Kang Idon. Iya. Ya menurut tadi penuturan sih posisinya di pantai selatan, kemudian ada perempuan dengan mahkota dengan baju hijau. Ya. Pastilah semua masyarakat juga paham ya siapa itu. Iya. Ya, pasti Pasti arahnya ke mempunyai Nyi satu Roro anggapan, Kidul ya, ya. ya. Tapi wallahu alam ya, Ya. nanti itu sih istilahnya perlu kita penelusuran dulu Ya. ya. Nah, itu yang saya heran, biasanya orang penyupangan kan ada niat ya, ada niat. Ya. Sedangkan kasus tadi temennya Ki Bayan itu Ya. niatnya bukan penyupangan ya awalnya. Tidak. Berawal tidak seperti penyupangan. Iya, iya. Jadi kalau menurut penglihatan daripada mata batin saya gitu, begini Kang Idon. Jadi setiap manusia
nih terasa sekali nih, merinding nih kalau untuk ngebuka hal itu ya. Ini merinding nih di belakang nih. Setiap kita membicarakan dikala orang berspiritual, apapun nah bentuknya. Nah, ini akan keluar satu cahaya ya. Cahaya dari ubun-ubun ini langsung ke atas. Ini menurut penglihatan saya nih Kang Idon. Iya. Nah, dari situ terus melambung tinggi, bahkan nggak tahu menembus kemana gitu akhirnya. Nah, dari situ makhluk-makhluk astral ini tahu bahwa ada seseorang yang lagi menjalankan spiritual. Nah, akhirnya digoda ya. Iya. tuh. Jadi memang tidak semua orang yang spiritual itu berjalan di relnya ya Ki ya. Karena godaannya juga lebih berat lagi. Jadi semakin tinggi Kang Idon ya, orang berspiritual itu akan semakin tinggi godaan yang akan dia terima. Jadi makanya harus hati-hati. Nah, itu kalau penyupangan tadi tidak ada niat, berarti kalau dari cerita tadi itu diarahkan melalui bisikan ya Ki ya. Iya. Nah, bisikan itu bukan kuncen ya yang bisikin ya, bukan. Itu jadi bisikan itu makanya dari jauh itu makhluk-makhluk astral di sini dia tahu. Nah, ini perlu digoda nih. Untuk apa? Dia tahu tujuannya orang apa melalui getaran pikiran. Itu. Iya, jadi memang ya itulah perlunya kita spiritual harus berhati-hati, apalagi mungkin pada saat dia spiritual dalam keadaan pikiran yang tidak stabil ya Ki ya. Bisa jadi mungkin lagi banyak utang, lagi ada masalah. Jadi maka diperlukanlah kalau orang mau benar-benar ritual dengan munajat, ada keikhlasan ya intinya ya. Betul, ada keikhlasan dan pikiran itu harus sudah jernih ya. Kalau dia masih bermasalah, kemungkinan besar ya terjadi godaan ya dia. Justru itu karena memang bisikan atau godaan yang diterima ini menjelang trans ya, seseorang ini bahkan menjanjikan akan lebih tinggi lagi gitu. Artinya untuk informasi-informasinya tuh. Jadi memang luar biasa ya dunia dimensi gelap ini ya. Walaupun orang niatnya baik, dengan mungkin kemampuan di sana itu maksudnya sudah mengikuti zaman, akhirnya dirangkaikan ya dari satu bisikan ke bisikan lain, akhirnya menjadilah bentuk-bentuk yang sangat ekstrim ya. Menurut penilaian saya itu sepertinya dia menjerat satu arah dulu. Itu. Iya. Kalau untuk ke satu arah di sini dia tuh tergoda, maka akan diarahkan ke lebih lanjut lagi. Seterusnya begitu Kang Idon. Iya, luar biasa ya. Dulu sepengetahuan saya, orang penyupangan tuh dengan niat ya. Ada indikasi dia niat mau menyupang gitu. Iya. Nah, sekarang sudah berubah ya Ki ya. Walaupun kita niatnya istilahnya baik, tapi dalam kondisi mungkin kita butuh uang karena hutang, karena apa. Nah, bisa jadi arahnya penyupangan ya. Jadi gini Kang Idon, berawal memang dia itu tidak punya niat untuk penyupangan. Kan tadi saya bilang diarahkan dari satu tempat ya, dia digiring gitu ke tempat yang lain. Nah, itu dari situ tuh ada proses ya. Jadi diarahkan untuk hal-hal model penyupangan. Ya sebetulnya sih walaupun kita tidak diniatkan, ya menurut saya nih secara kata maca spiritual energi, tapi itu tergambar dari kondisi dia. Jadi di mana dia itu sedang susah sekali. Nah, kemudian dia ritual dalam kondisi pikiran yang mengharapkan dunia karena ditimpa musibah ekonomi. Nah, si iblis itu sebenarnya mengetahui jalan pikirannya dia. Betul. Itu jalan pikirannya dia mengetahui. Maka ditawarkanlah sesuatu oleh dia, seolah-olah itu kebaikan.
Tapi dalam kebaikan itu perlahan-lahan diarahkan ke arah yang kejelekan, negatif, iya, iya. kejelekan. Nah, berbeda sekali dengan penyumpangan yang modelnya mereka memang dari awal sudah niat gitu. Nah, biasanya begini Ki, Ya, kalau penyumpangan yang setahu saya sampai saat ini, baik itu eh, prosesi persyaratan maupun ritualnya terpenuhi, itu pasti memerlukan suatu tumbal ya. ya, Nah, kalau ini kan tidak terpenuhi nih Tidak. ya. Ya. Apa punya dampak Ki terhadap dirinya dia? ya. Tadi memang saya tidak sempat menceritakan sampai habis ya. Ya. Setelah pulang ke rumah, itu pada waktu dia pulang ke rumah, 3 hari kemudian itu ada satu dampak negatif yang pada waktu itu yang menjalankan kan istrinya nih. Nah, di situ mulai ada dampak dari istrinya ini. Dia banyak diam, banyak murung, bahkan kadang-kadang kalau diajak berbicara suka nggak nyambung. Itu dampaknya. Itu dampak ya. Tetap ada. Saya juga punya cerita penyumpangan yang tadi diceritakan ya. Iya. Cuma kasusnya dia sengaja memang untuk nyumpang. Dari awal sudah dia punya sengaja, niat. iya. Ya. Nah, kebetulan yang nyumpangkan ibunya, orang tuanya. Nah, dia membawa putrinya. Ya. Jadi putrinya ternyata memang dampaknya luar biasa Ki. Nah, si putrinya ini Iya. akhirnya setelah dia di rumah, setelah proses beberapa tahun dari orang tuanya menyumpang itu, nah muncullah sosok-sosok goib dari penyumpangan ini dan menyetubuhin putrinya gitu. Dampaknya sampai sedemikian luar biasa Ki. Itu mungkin di luar tumbal. Iya. Jadi bisa jadi sisi-sisi makhluk goib yang dia bawa itu dia menyukain manusia gitu. Sebagai mungkin balas budinya apa-apa ya. Mungkin bisa jadi karena dia itu tidak kebagian apa namanya tuh semacam timbal baliknya mungkin. Makanya dia akan menuntut ke yang lain. Tapi memang walaupun resikonya sangat tinggi ya bagi dunia penyumpangan itu, tapi masih ada aja ya orang yang berminat tuh ya. Anehnya ya. Iya. Itu fenomena apa bisa seperti itu ya? Iya. Balik lagi ke pribadi manusianya ya Kang Idot ya. Tinggi rendahnya iman seseorang kan itu naik turun. Iya. Jadi dikala dia itu imannya lagi turun, di situ godanya begitu kuat sekali ya, apalagi kalau sampai dihina. Nah, ini kalau sudah dihina seseorang ini sama tetangga atau rekan, otomatis emosinya ini akan tambah meluap. Makanya jalan apapun ya mungkin akan dia tempuh gitu Kang Idot. Nah, itu resiko penyumpangan itu ada batasannya nggak Ki? Menurut Ki Bayan nih yang selama ini dengar, apakah penyumpangan itu bisa berjangka waktu misalkan 10 tahun, 20 tahun, apa sampai seterusnya gitu, sampai selesai usia si penyumpangnya? Ya. Tapi itu biasanya kalau hal-hal seperti itu ada satu perjanjian. Perjanjian yang tidak tertulis Kang Idot ya. Kalau memang perjanjiannya 7 turunan ya sudah. Itu akan lebih ngeri lagi kalau sudah 7 turunan. Ini tanpa disadari. Ya. Itu orang-orang yang ada di bawahnya dia nanti akan terkena dampak. Ini berat. Kasihan juga ya anak cucunya ya yang dia tidak tahu apa-apa gitu ya. Nah, bisakah Ki kalau penyumpangan itu kan ibaratnya kalau penyumpangan itu terjadi persekutuan antara manusia dengan iblis ya, apa dengan jin-jin yang memang mumpuni untuk mencari kekayaan ya. Nah, apa
apakah kemudian setelah terjadi penyimpangan bisa dipisahkan oleh orang-orang seperti kiai, Iya, apa paranormal, iya. kira-kira bisa nggak persekutuan itu diputuskan gitu, Ya memang orang sih tidak luput dari sejarah. gitu ya. Dan apalagi untuk di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Tapi yang jelas ini kalau di sana sudah jelas satu kerajaan, ya, maka di kitanya juga harus berjamaah lagi, Iya, iya. harus bareng-bareng kita gempur. Itu alhasil ya memang harus perang, Iya. nggak ada jalan lain. Terus intinya yang bersangkutan mau bertobat ya, Nah, mau melepaskan Tuh, ya. mau melepas, bertobat, Iya. otomatis ya, ya. itu. Cuma ya mungkin resikonya kekayaannya akan hilang lagi ya Ki ya. Oh itu jelas, Pasti udah pastilah kekayaannya akan Luar diambil biasa. kembali Iya, iya. dengan cara kebakaran atau apa, tertimpa musibah, itu pasti. Kalau sudah diputus seperti itu sih. Nah, jenis penyimpangan di Indonesia nih sepertinya di setiap daerah, Ya. setiap pulau itu kayaknya berbeda-beda ya Ki ya. Hmm, Berbeda-beda, tapi intinya sih terjadi persekutuan lah, Iya. kerjasama intinya sih. kerjasama. Nah, mungkin secara kalau kita ambil garis merahnya, mungkin yang tertinggi itu mungkin penyimpangan dengan Nyi Ratu Roro Kidul ya, Pantai Selatan ya. Kalau memang Karena Pantai sebagaimana kita ketahui bahwa Ratu Pantai Selatan kan semua hampir tahu bahwa dia itu penguasa Pantai Selatan. Pantai Selatan ya, terutama itu wilayahnya dari Pangandaran Hmm, sampai ke lautan di Yogyakarta ya, Ya, sekitar situ ya, sampai Parangtritis, Jogja, antar situ Parangtritis. itu wilayahnya. Wilayah Itu dia. luar biasa luasnya ya. Dan mungkin ya menurut saya Nyi Roro Kidul itu kalau memang itu dianggap penguasa, berarti posisinya jin ya Ki ya, jin yang tertinggi. Ya. Iya. Jadi yaitu makanya dari versi cerita ini memang berbeda-beda Berbeda-beda. Kang Idot ya. Jadi gimana kita cara menyikapinya ya monggo silahkan. Tapi kalau dari mungkin dari jenis agama kita selusuri ya memang tidak ada lagi. Memang itu makhluk jin ya yang mumpuni. Gitu. Itu ya Ki. Jadi khususnya makanya ini pembelajaran bagi sobat melihat malam ya, bahwa risiko penyimpangan itu sangat tinggi karena bagaimanapun ya bukan dampaknya kepada pihak penyumbang saja ya, tapi ke anak keturunan kita ya Ki ya. Iya. Itu Iya. merebetnya ke situ. Itu maka perlu berhati-hatilah ya dalam melakukan ritual penyimpangan. Jangan sampai terjadilah seperti itu. Masih banyak mungkin ya hal-hal yang Ya. kita berdoa secara umum ya kepada Allah, apa kepada Tuhan yang mungkin mereka yakinin. Nah, itulah yang mungkin yang terbaik, tidak punya resiko ya Ki ya. Ya, tidak ada ini ya apa namanya persekutuan. Gitu. Nah, kembali Ki, saya mau tanya mengenai dampak yang tadi temennya Ki Bayan itu di samping dampak dari walaupun penyimpangan itu gagal ya, Iya. itu dampak kan ke istrinya ya. Iya. Dampak yang paling istilahnya paling berbahaya sekali bagi istri itu apa itu sampai Itu secara demikian? psikologi ya dia tuh apa namanya sangat-sangat tertekan jiwanya ini sehingga dia tuh kalau untuk konsen ya ini dia tidak bisa, bahkan untuk mengingat aja sulit, jadi harus spontan aja lah. Oh gitu. Iya, banyak diem ya, makanya kembali lagi itu dari proses seperti itu kejiwaannya dia yang kena. Nah, kalau menurut
penelusuran Kibayan Iya. terhadap istrinya itu. Nah, kondisi dia banyak melamun, apa kemudian terjadi trauma lah. Iya. Apakah dia berkomunikasi Ki, dengan makhluk-makhluk itunya? Oh jelas, jelas. Gitu. Dia berkomunikasi. Otomatis sedikit daripada memori yang dia punya itu terkikis. Oh, jadi dihantuin terus ya, walaupun Dihantuin tidak terus, walaupun terjadi memang ya. tidak terjadi. Itu karena awalnya ngikuti gitu. Memori dia, ingatan dia tuh mengikuti. Jadi ada sebagian yang terambil. Walaupun istilahnya tidak sampai terjadi penyupangan. Nah, dia sampai mengalami hal seperti itu. Ya repot juga ya Ki ya, kalau memang untuk dia tobat, untuk beribadah, karena pikiran sudah Iya, nggak bisa dikendalikan gitu, ya, udah error gitu. Ya gimana dia mau tobat, mau melakukan ritual-ritual peribadatan untuk pertobatan, ya. ini aja udah diganggu pikirannya. Ya paling enggak tuh ya memang harus dituntun. Oh, gitu. Harus ada yang menuntun supaya entah diambil bisa seperberapanya gitu untuk menunjukkan rasa tobatnya di sini. Tapi yang saya dengar gini Ki ya, setiap penyupangan sendiri ya, walaupun apapun yang dia kerjasama dengan makhluk apapun, pokoknya intinya penyupangan itu pada intinya yang si penyupang itu harus punya usaha ya Ki ya. Paling Jadi tidak tidak di rumah kemudian uang datang ya, tapi ada Jadi, pergerakan usaha ya. begini Kang itu sebetulnya kalau bentuk usaha itu bisa hanya untuk dijadikan kedok ya, bisa cuma hanya dijadikan kedok. Nah, makanya ada satu satu kriteria setiap yang nyupang harus usaha. Nah, di sisi lain ada bentuk-bentuk yang secara langsung akan diberikan apa yang dia minta. Seperti itu. Kalau seperti jualan warungan ya, itu uangnya nggak seberapa, Iya, iya. bisa dilihat ya. Tapi ya itu tadi ada sisi lain, ada sisi lain. Jadi untuk menutupi aja itu Kang itu. Berarti uang itu mungkin hasil dari curian makhluk tersebut ya. Ya. Entah itu dari mana ya. Seperti kayak saya dengar cerita penyupangan babi ngepet ya. 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 Mungkin babi ngepet itu semua orang sudah mendengar ini. Tapi kelihatannya dia operasinya itu si babinya yang mencuri uang ya. Iya. Intinya. Ya. Oh, gitu ya. Jadi kalau yang saya tahu dan saya sempat monitor sebelum dia itu melaksanakan tugas, ini ada satu semacam proses ritual ya, khusus di kamar sendiri Kang Idot. Jadi si orang tersebut ya, ritual hanya dengan hitungan menit atau jam. Nah, dari situ maka dengan adanya sesuatu yang dia dapatkan dari tempat penyupangan, itu dia akan merubah wujudnya. Jadi dia langsung ya akan merubah wujudnya. Jadi si penyupangnya itu. Iya. Oh. Jadi saya sepakat kalau memang penyupangan itu istilahnya sih dalam pengumpulan kekayaannya dari hasil pencurian melalui makhluk goib ya. Jadi memang itu saya sepakat. Berbeda begini, ada sebagian orang berpendapat bahwa penyupangan itu tidak mencuri, tapi uang itu dikasihkan lewat makhluk halus. Nah itu saya agak tidak menerima akal pikiran, karena kalau uang itu bukan uang hasil cetakan negara, jin yang membuat sendiri, kemungkinan nomor serinya akan ganda Ki ya. Iya, akan ganda. Sepertinya betul uangnya uang asli ya Ki ya. Jadi kalau ditelusuri lebih jauh, itu dia akan mengambil seperti ke tempat seseorang yang termasuk dalam kategori apa ya namanya tuh, mungkin kalau kita berbicara sih
kalau untuk agama semacam kayak sodako, ya. Nah, dia akan mencuri orang-orang yang di luar daripada penghasilan yang pada umumnya, seperti kayak bangsanya koruptor atau apa gitu. Dia akan curi, walaupun tidak banyak, tapi sering, ya, sering. Tapi saya dengar juga begini Ki, di samping penghasilan dari penyupangan itu pencurian, Ya, mungkin sebagian juga dari hasil usahanya Ki. ya kan nggak Jadi seberapa. di mana dia usaha, kemudian orang itu terpikat, Ya, laku. Makanya banyak sering dengar isu-isu di media massa ya, iya, iya. di mana ada seseorang kemudian usaha kemudian laku sekali, Iya. bilang dia punya sesuatu katanya, penyupangan. Nah seperti itu, Nah, biasanya jadi, seperti itu yang saya dengar. ya, begini Kang itu. Dengan satu usaha, ya, dan tanpa dengan penyupangan juga sebetulnya bisa. Jadi ada kelas-kelasnya gitu, Iya. bentuk-bentuk penyupangan tuh. Jadi ada yang kalau untuk penyupangan itu kan jenisnya satu kerajaan. Jadi kalau untuk yang biasa, artinya tuh untuk penarik-penarik pelanggan itu cukup intern kalau istilah manusia Biasanya sih. kan kalau dikriteриain bentuk keilmuan, kalau dagang untuk narik penglarisan, Iya. itu kan biasanya pakai pengasian ya bentuknya ya. Ya. Nah, mungkin di penyupangan tuh ada nggak maksudnya hawa-hawa pengasiannya seperti itu? Ada memang Dia untuk mencakup ya? narik seperti itu. Karena di sini satu bentuk kerajaan, tinggal perintahkan anak buahnya yang mumpuni, coba tarik pembelinya, kamu bagian sana, dia bagian sini, ya begitulah seterusnya. Jadi di penyupangan komplit ya Ki ya. Ada sisi seperti kita punya tuyul ya bisa mencuri ya. Tapi dalam kapasitas yang lebih besar ya uangnya ya. Nah ini Ki, kira-kira untuk mengantisipasi ya mungkin pemirsa juga mungkin harap-harap mau mendengar ya daripada pencurian dan penyupangan ini ya mungkin untuk berjaga-jaga lah manfaatnya. Nah kira-kira punya tip apa aja Ki yang bisa untuk mencegah daripada uang-uang kita itu hilang raib tanpa jejak gitu ya Ki ya, untuk mengamankan dari penyupangan ini. Memang kalau secara umum ya, artinya boleh kita memakai logika bisa ya. Jadi contohnya seperti di staples ya. Oh gitu ya. Jadi bentuk-bentuk staples ini jarang sekali, terutama bangsa tuyul gitu. Ini kalau di staples karena dia ngambilnya cukup satu, jadi nggak mungkin bisa. Dan satu hal lagi, itu bisa dengan memakai satu doa-doa yang khusus. Makanya saya beritahukan kepada sobat melihat malam, bacalah Al-Quran setiap malam. Ini insya Allah dapat mencegah hal-hal yang seperti itu. Ya utamanya sih bagi sobat melihat malam, jangan mencoba-coba ya Ki ya untuk yang mencari uang yang penyupangan gitu. Pintas seperti penyupangan tadi. Karena apa? Walaupun ada pelajaran dari orang-orang yang memang gagal dalam melaksanakan penyupangannya, tetap kena dampak ya Ki ya. Dampaknya tetap luar masih biasa. ada. Apalagi dia yang melakukannya ya. Mungkin kekayaan kesenangan sih hanya sejenak ya Ki ya. Hanya sejenak lah, beberapa puluh tahun dan akan sirna semua akhirnya ya. Jadi itu mungkin dalam penyupangan ini sebenarnya ini menarik sekali Ki ya, menarik sekali bagi saya. Mungkin hanya sebagian yang saya tahu ya, karena memang dari background ya, latar belakang ya. Jadi mungkin termasuk punya tuyul itu bagian dari penyupangan ya Pi. Cuma nilainya kecil ya. Oh gitu ya. Nilainya kecil, tapi tetap aja ada kolaborasinya gitu. Nah itu kalau secara umum penyupangan itu
yang setahu Ki Bayan ya. itu persyaratannya berat nggak Ki? Sebetulnya sih berat juga sih. Ada pantangan-pantangan yang harus dia jalankan ya, dikala dia setelah menjadi seorang penyupang. Itu banyak sekali sebetulnya. Cuma kan jarang diekspos. Oh gitu ya. Ini ada satu apa namanya tuh rahasia dari masing-masing individu yang kala itu benar-benar nyupang gitu. Banyak sekali. Nah itu apa setiap orang nyupang itu berhasil Ki? Tidak. Walaupun syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Ada yang gagal juga. Ada. Itu dari sekian banyak informasi yang saya terima dari orang-orang tua kita dahulu ya, terutama ini seseorang yang lahir hari Jumat. Oh. Itu. Iya. Kalau dia sampai mengerjakan istilahnya model penyumbang, jangan harap dia bisa khusus untuk hari Jumat itu. Jadi hari Jumat punya keistimewaan. Keistimewaan itu tidak akan bisa untuk nyupang. Ya itu resikonya, walaupun dia tidak berhasil, tetap dampak mengikutinya. Tetap ada. Luar biasa sekali ini resikonya. Jadi ya itu tadi harus ada pembersihan. Ya. Pembersihan juga harus yang mumpuni dan harus dituntun. Apalagi tadi Ki Bayan bilang persyaratan itu bukan awal saja ya. Pada saat nyupang. Setelah nyupangnya juga dia harus memenuhi kewajibannya itu persyaratannya. Ya memang ribet juga sih. Nggak sembarangan, bahkan memang ya pelitnya minta ampun, ada yang seperti itu. Apalagi mungkin kewajibannya itu berupa wadal ya Ki. Berupa wadal, berupa pengorbanan. Harus dipenuhi ya Ki. Kalau tidak ya dia sendiri yang jadi korbannya ya. Kalau tidak itu. Jadi tidak bisa tidak, harus itu. Selama umurnya dia masih terus istilahnya masih hidup, akan terus berjalan. Nah inilah yang jarang diketahui oleh saya khususnya ya, dan umumnya sobat Niat Malam. Karena apa? Taunya enaknya saja dalam penyupangan. Taunya enaknya saja banyak uang. Ya bisa ngambil mudah ya, tinggal mau banyak uang. Taunya dengan resiko-resiko yang demikian berat ya. Apalagi dengan resiko akidah ya, dia jual ya. Misalnya akhirat sudah tidak akan mengharapkan surga lah istilahnya lagi kalau sudah begitu kan. Tapi di dunia sendiri walaupun banyak uang, beban di persyaratannya ya berbahaya, sangat berat sekali. Sangat riskan. Karena apa? Walaupun dia sembunyi-sembunyi, kemudian aman mendapatkan korban. Sekarang itu orang sudah mulai pandai semua ya. Bisa jadi dia dihakimin masa bisa. Betul ya Ki ya? Bahkan diusir nantinya dari lingkungan. Nah ini mungkin agak sudah panjang lebar ya, agak paham sekali. Barangkali ini ada pesan-pesan dari Ki untuk saya pribadi umumnya, khususnya dan pada umumnya untuk sobat Niat Malam. Tip apa Ki kira-kira untuk supaya tidak ada lagi yang terjerat di dunia penyupang ini Ki? Ya mungkin ada sedikit pesan dari saya. Jadi cobalah jangan bermain-main dengan makhluk astral yang bernama jin. Kalau kita tidak tahu siapa dia sebenarnya, itu aja Kang Idot. Walaupun memang secara spiritual benar, kemudian mendapat bisikan itu belum tentu ya. Tentu. Jadi perlu kita nyari lagi ke orang yang lebih paham akan agama begitu Ki ya. Jangan mengambil kesimpulan sendiri ya Ki. Intinya betul, itu Kang Idot. Mungkin cukup Ki. Baiklah sobat Niat Malam, kali ini kayaknya satu pembicaraan dengan Kang Idot ini cukup panjang lebar ya, mungkin bisa diambil hikmahnya ya. Mudah-mudahan sobat melihat malam di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, diberikan satu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan saya akhiri pembicaraan ini dan akan kami lanjutkan dengan pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.